lagi saya ucapkan selamat siang kepada Ibu Nasrin, Mas Rias. Kami JKBK mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bahai, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nasrin dan juga Mas Rias. Jadi kita seperti yang kami sampaikan di TOR itu, bahwa kita ingin mendapatkan lebih banyak lagi, meskipun mungkin saya pribadi sedikit banyaknya sudah tahu tentang Bahai, tapi saya pikir ingin tahu lebih dalam lagi begitu, dan juga nantinya ini kita bisa bagikan kepada teman-teman masyarakat begitu. Dan untuk pertanyaan awal, satu pertanyaan pembuka yang ingin saya ketahui adalah sebetulnya apa itu agama Bahai. Ini jujur saya tanya kiri kanan teman saya, keluarga saya, nggak ada yang pernah kenal Bahai gitu. Mereka jawab pasti nggak, mereka jawab nggak tahu gitu. Jadi mungkin di awal ini sebetulnya agama Bahai itu apa gitu, Bu Nasrin? Sebelumnya terima kasih banyak Mas Amin, dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen yang Mas Amin Siahaan adalah Direktur Eksekutif. Senang sekali dengan silaturahmi kita yang telah beberapa tahun kita kembangkan, dan hari ini kita jumpa lagi untuk perkenalan tentang agama Bahai. Nah, gini Mas Amin, kan tidak mungkin juga dalam 1 jam menjelaskan. Betul. Jadi secara garis besar saja, ya, Bu, ya. Dan secara sangat ringkas, bahwa sebetulnya agama Bahai adalah agama yang independen dan bersifat universal. Bukan sekte dari agama lain. Ya. Nah, pembawa wahyu agama Bahai adalah Baha'u'llah, yang berarti kemuliaan Tuhan. Nah, salah satu sabda dari Sang Suci Baha'u'llah tentang tujuan dasar agama, Sang Suci Baha'u'llah bersabda demikian, tujuan dasar yang menjiwai agama Tuhan ialah untuk melindungi kepentingan-kepentingan umat manusia dan memajukan kesatuan umat manusia, serta memupuk semangat cinta kasih dan persahabatan di antara manusia. Oke, saya kira kita semua setuju bahwa ini adalah tujuan dasar dari semua agama. Semua agama. Ya, betul, Bu. Bersama itu toh. Nah, oleh karena itu Sang Suci Baha'u'llah mengumumkan bahwa tujuan agamanya adalah untuk mewujudkan transformasi rohani dalam kehidupan manusia dan memperbaharui lembaga-lembaga masyarakat yang berdasarkan 3 prinsip utama. Nah, saya kira itu semua sudah tahu 3 prinsip utama dalam agama Bahai, dan hampir sama juga dengan agama-agama lain. 3 prinsip utama, Mas juga sudah sebutkan waktu itu, bahwa ada pertama adalah keesaan Tuhan, kemudian yang kedua dasar atau sumber semua agama adalah satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan prinsip ketiga adalah persatuan umat manusia. Nah, umat Bahai berkeyakinan bahwa agama harus menjadi sumber daripada perdamaian dan keselarasan dalam keluarga, dalam masyarakat, dan seluruh bumi. Oke. Saya kira secara garis besarnya segitu, Mas. Baik, Bu. Kalau kita lihat memang tadi ya, satu, ini bukan sekte dari agama yang sudah eksis, dan ini memang ini bisa dikatakan ya sama dengan agama-agama lainnya begitu ya, Bu ya. Kalau boleh tahu sejak kapan ini agama Bahai datang ke Indonesia dan bagaimana akhirnya bisa diterima, dikenal oleh
penduduk di Nusantara gitu. Ya. Mas Amin, Mm-mm. boleh nggak sebelum menjelaskan masuk ke Indonesia, saya menjelaskan sejarah ringkas tentang pembawa wahyu. Boleh, silakan Ibu. Itu sejarah ringkas tentang Sang Suci Bahá'u'lláh. Ya, Ya, Bu. saya lebih tahu dulu siapa sebetulnya. Jadi Iya, betul. kalau dalam agama Kristen yang membawa wahyu itu adalah Yesus Kristus. Ya, betul, Bu. Yang bergelar Putra Allah, dan dalam agama Bahai yang membawa wahyu adalah Bahá'u'lláh. Gelar beliau yang berarti kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Bapa. Kemuliaan Tuhan. Sang Suci Bahá'u'lláh lahir di tahun 1817 di kota Tehran, Persia, yang sekarang Iran. Iran, ya. Nah, sejak kecil, saya kira hampir sama dengan para perwujudan Tuhan yang lain-lain, bahwa mereka-mereka ini tidak mendapat pelajaran ke sekolah. Jadi Bahá'u'lláh tidak pernah masuk sekolah, namun mendapat pelajaran di rumah, dan beliau dianugerahi Tuhan dengan pengetahuan bawaan. Ya. Nah, Sang Suci Bahá'u'lláh berasal dari keluarga bangsawan. Dan ketika beliau masih muda, beliau ditawarin posisi yang tinggi di istana karena melihat keagungan beliau, kepintaran beliau. Namun beliau menolak dan tidak menerima tawaran itu dan memilih untuk mengabdikan hidupnya untuk menolong orang-orang tertindas, orang-orang sakit, orang miskin, serta memperjuangkan keadilan pada saat itu. Nanti kalau mau saya bisa kasih lihat foto di mana rumahnya Sang Suci Bahá'u'lláh di Tehran waktu itu. Siap, Ibu. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita melihat aspek kehidupan Sang Suci Bahá'u'lláh, ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang bagi saya ini mungkin bagi semua kita lah, saya setuju bahwa ciri-ciri dari kehidupan semua perwujudan Tuhan itu ada 2 poin. Ya. Dalam kehidupan Sang Suci Bahá'u'lláh ada 2 poin juga. Yang pertama adalah penderitaan yang dialami beliau. Dan yang kedua adalah pengaruhnya yang luar biasa terhadap kalbu dan pikiran manusia. Dan seperti tadi saya bilang, ini adalah 2 ciri yang merupakan ciri khas dari semua perwujudan Tuhan. Mereka melewati penderitaan, mereka melewati kesengsaraan yang luar biasa, disalib demi menyelamatkan manusia, dan lain-lain, semua para pesuruh Tuhan yang lain juga demikian. Namun, tulisan beliau atau pengaruh lidah atau wahyu, karena itu adalah wahyu dari Tuhan, pengaruhnya itu luar biasa besar kepada kalbu dan pikiran manusia dan berlangsung selamanya. Ya kan? Coba deh, Mas Yaan coba renungkan misalnya. Misal ya, pada saat Kristus lahir, siapa yang ikut beliau? 12 orang sederhana yang mengalami kesulitan. Kristus sendiri mengalami kesulitan, 12 orang itu juga semua mati syahid dan mengalami kesulitan. Setelah 2000 tahun, kok saat ini ke kampung manapun Anda pergi ada gereja. Betul. Itu sebetulnya mujizat yang terbesar. Jadi 2 ciri dari perwujudan Tuhan ini merupakan yang harus kita perhatikan benar. Kalau itu muncul dari Tuhan. Karena kan banyak juga muncul segala macam kan.
kalau itu memang muncul dari Tuhan, dua ciri ini pasti harus ada. Penderitaan beliau-beliau dan pengaruhnya kepada pikiran dan kehidupan manusia. Yang berlaku. Betul, Bu. Ya, setuju ya? Setuju, Bu. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang penderitaan Sang Suci Baha'u'llah, boleh saya lanjut apa? Boleh, Bu. Ya, penderitaan ini, kita cerita penderitaan sedikit karena ini sangat penting. Kita sering dalam hidup kita lah, semua kita sebagai manusia, ada kesulitan sedikit mengeluh, ada kesulitan sedikit mengeluh. Iya, betul, Bu. Jadi baik juga kita mengingat, merefleksikan kehidupan dari para rasul atau para perwujudan Tuhan, bagaimana mereka-mereka ini bisa melewati kesulitan atau kesengsaraan yang ditimpa pada mereka. Nah, sebetulnya penderitaan Sang Suci Baha'u'llah dimulai ketika beliau bangkit untuk mengumumkan agama Tuhan. Karena sebelumnya kan beliau ada di keluarga bangsawan kan. Betul. Tapi setelah itu beliau hidup dalam pembuangan, pemenjaraan, dan penganiayaan. Pertama sekali beliau dibelenggu dalam penjara di Tehran yang namanya Siahchal, dan itu adalah suatu penjara yang luar biasa kotor, gelap, di bawah tanah, berbau busuk, dan tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata. Kemudian beliau diasingkan dari tanah airnya sendiri, berarti oleh pemerintah ya, pasti pada saat itu seperti juga para utusan Tuhan yang lain. Iya. Biasanya kan yang ada berkuasa, Bu ya. Yang berkuasa tidak senang. Iya, betul. Beliau diasingkan ke luar Iran, jadi dibuanglah ceritanya. Dan pada saat itu diasingkan ke Kesultanan Utsmani. Oke. Nah, yang saat ini namanya Baghdad. Mas, saya share screen. Boleh, Bu. Perjalanannya itu boleh nggak, biar lebih enak ya? Boleh, silakan Ibu. Oh, ya. Maaf ya. Silakan Ibu. Ini adalah Gunung Karmel ya, pasti sudah sering dengar. Ya, Gunung Karmel. Ya, baik, saya loncat dulu deh ke perjalanannya Sang Baha'u'llah. Maaf ya. Ini rumah Baha'u'llah di Tehran tadi, tempat beliau. Oke, rumah awalnya Bu ya. Rumah awal. Ya. Awal ya. Kemudian dalam penderitaan inilah peta perjalanan Baha'u'llah. Bahwa setelah dipenjara di Siahchal di sini di Tehran, Baha'u'llah mengalami pengasingan sepanjang kehidupannya, 40 tahun beliau dalam pengasingan ini, dan tidak pernah kembali lagi ke Iran. Oke. Jadi kalau kita lihat lebih detailnya di sini ada tanggal-tanggalnya dan tahunnya beliau. Dan kalau kita ingat ya, zaman dulu itu bukannya dari sini ke sini terbang ya. Iya, Bu. Sekarang zaman dulu ini semua jalan kaki. Iya, jalan darat Bu ya. Jalan darat dan jalan kaki, bukannya naik jalan mobil, bukan motor dan lain-lain. Jadi hanya jalan kaki, dan karena beliau dalam pengasingan, jalan kaki ini di musim dingin di atas salju, dan beliau tidak diberikan alas kaki. Oh. Bisa dibayangkan penderitaan yang beliau alami. Dan setelah di Baghdad, ini ternyata makin lama juga banyak orang yang tertarik pada beliau. Kerajaan Utsmani makin khawatir juga. Ke Konstantinopel. Oke. Nah, saat ini Konstantinopel ini namanya Turki. Kalau dulu namanya Konstantinopel.
Kesultanan, ya, Utsmani. Nah, dari Konstantinopel dibuang lagi. Di situ juga dapat banyak pengikut. Orang senang dengan cinta kasih yang beliau Ya. sampaikan kepada orang-orang. Beliau dibuang lagi ke kota terpencil, sangat terpencil. Sekarang ini masuk Turki. Kalau dulu masih Utsmani, ini Adrianopel. Adrianopel, ya Bu. Di Adrianopel ini menjadi sejarah besar, di mana Bahá'u'lláh mengirimkan surat kepada para penguasa dan raja-raja di dunia saat itu. Memanggil mereka untuk perdamaian, memanggil mereka untuk persaudaraan, memanggil mereka untuk tidak menindas rakyat. Nanti saya bisa kasih lihat gambar raja-raja yang ditulisin surat oleh beliau. Nih, Oke. ini adalah para raja. Ada Kesultanan Sultan Abdul Aziz Turki, Bu ya. Turki, ada Alexander dari Rusia, ada Raja Iran dan lain-lain, Napoleon dan lain-lain lah, banyak dan lain-lain ya. Nah, maaf, kita kembali ke perjalanan ini tadi. Akhirnya beliau dikirim lagi dengan keadaan yang sangat sulit, dibuang lagi ke Akka. Dan beliau memanggil penjara Akka ini sebagai penjara terbesar. Nah, kalau Mas Amin sering-sering baca di Bible, Akka ini sering disebut-sebut di situ sebagai Akre atau Akko. Oh, iya. Ya, ini adalah penjara yang terbesar. Bisa kita lihat ini penjaranya. Ini dia. Maaf. Ini penjaranya. Kalau lihat ini, ya, jendela ini. Iya, Bu. Nah, di tempat di sini, Bahá'u'lláh tanpa diberi apapun, makanan yang sangat-sangat minim dan hampir tidak layak lah untuk dimakan manusia. Tetapi dari penjara itu, Bahá'u'lláh menulis, kami telah rela dihina, wahai orang-orang yang beriman pada keesaan Tuhan, agar engkau dapat memuliakan. Dan kami telah menderita berbagai kesengsaraan, agar engkau dapat hidup makmur dan sejahtera. Ya, jadi seperti tadi, bahwa mereka semua para perwujudan Tuhan, termasuk juga Kristus, Bahá'u'lláh, rela untuk melewati semua kesulitan ini untuk kebahagiaan kita. Ya. Nah, mana dia tadi? Maaf. Nah, sekarang kalau kita lihat, maaf ya. Nah, itu tadi penjara yang di Akka ya. Nah, kita kalau melihat sejarah bahwa segala upaya dilakukan oleh pemerintah atau penguasa saat itu untuk melawan atau mematikan, memadamkan ajaran Sang Suci Bahá'u'lláh, tetapi cahaya kebenaran tidak mungkin dipadamkan. Betul. Air yang disiram untuk memadamkan kobaran cinta, kobaran api yang dibawakan oleh Bahá'u'lláh, air itu telah berubah menjadi minyak, sehingga menyalakan semua tempat-tempat atau semua orang yang ketemu dengan Bahá'u'lláh menjadi kobaran api, menjadi nyala yang lebih besar, kobaran cinta yang lebih panas, sehingga pengaruh Sang Suci Bahá'u'lláh bertambah besar. Semakin jauh penguasa membuangnya, semakin besar pula jumlah orang yang tertarik kepada ajaran beliau dan mengenali kekuasaan dan keagungannya. Nah,
kalau kita lihat di sini, walaupun terus-menerus dianiaya, Sang Suci Bahá'u'lláh selama 40 tahun lebih mewahyukan firman Tuhan dan membawa cinta dan energi rohani yang begitu besar ke dunia ini, sehingga kesatuan dan kesejahteraan umat manusia pasti terwujud. Nah, kalau kita lihat saat ini adalah makam atau di mana Sang Suci Bahá'u'lláh dikuburkan di sini. Karena beliau meninggal di dalam daerah sana ya, di Akka. Ini ada istana kecil zaman dulu itu, sekarang menjadi kuburan beliau di sini, dan ini adalah kebun-kebun di sekitar ini yang sekarang menjadi warisan dunia. Oke. Jadi kalau kita sedikit merenungkan apa yang dibawa oleh Sang Suci Bahá'u'lláh adalah bahwa inilah saat di mana bangsa-bangsa dan umat-umat yang kini berbeda-beda dalam agama, dalam ras, dalam tradisi, warna kulit, akan dibawa menuju kesatuan dan persaudaraan universal. Semua bernaung di bawah rahmat Tuhan, dan semuanya dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan adalah pemberi karunia pada manusia semuanya. Semua umat manusia berada di bawah lindungan cinta dan karunia-Nya, dan kepada semua ya, Tuhan telah menunjukkan jalan bimbingan dan kemajuan. Nah, sebagai ini kutipan dari Sang Suci Bahá'u'lláh sebagai penutup daripada sejarahnya, sesungguhnya kebahagiaan manusia terletak pada persatuan dan keselarasan di antara umat manusia, dan bahwa perkembangan jasmani dan rohani tergantung pada cinta dan persahabatan di antara semua orang. Makasih, Mas. Iya. Sekilas sejarah ya. Betul, Bu. Sebetulnya ada beberapa film dokumenter yang dibikin setahun yang lalu oleh Pusat Agama Bahai di Haifa, di Gunung Karmel. Tahu kan Pusat Agama Bahai ada di film dokumenter ini adalah untuk merayakan, memperingati 200 tahun kelahiran Sang Suci Bahá'u'lláh. Kapan-kapan kalau mau kita nonton bersama dengan teman-teman, silakan. Kita bisa nonton bareng. Itu sekitar 55 menit durasinya ya. Durasi filmnya. Kapan-kapan silakan. Kemudian tentang sejarah masuknya ke Indonesia. Ke Indonesia, bagaimana tuh Bu bisa nyampe ke bagaimana Nusantara nih Bu? Nah, nanti Mas Amin udah bosan dengerin suara saya dan lihat muka saya yang sudah ini, saya serahkan kepada rekan saya Mas Rias untuk boleh cerita. Mas Rias. Boleh kan? Boleh Bu, boleh. Silakan Rias. Nanti iya. Ambil. Ya, selamat siang. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan dari Mas Amin. Jadi pertama kali Bahai masuk ke Indonesia itu pada tahun 1885. Jadi sekitar tahun 1884 sampai 1885 ada dua saudagar yang bernama Japal Effendi dan Mustafa Rumi. Jadi mereka pergi berlayar ke wilayah Asia Tenggara dan pertama kali masuk Indonesia itu di Batavia, tepatnya di pemukiman Arab di Pakojan. Jadi kan waktu itu memang Indonesia masih dikuasai oleh pemerintahan Belanda. Jadi mereka hanya diizinkan untuk mengunjungi kota-kota pelabuhan di Indonesia oleh pemerintah Belanda. Setelah itu mereka juga berkunjung ke Surabaya
Dan sepanjang garis pantai mereka juga singgah di Bali dan juga di Lombok. Nah, ketika di Lombok melalui bantuan dari Kepala Bea Cukai, mereka diatur dan untuk bertemu dan disambut oleh raja yang beragama Buddha dan permaisurinya yang beragama Islam. Dan di sana mereka melakukan percakapan-percakapan terkait dengan hal-hal rohani dengan raja dan permaisuri tersebut. Nah, setelah mereka singgah di Lombok, mereka melanjutkan perjalanan ke Sulawesi, tepatnya ke Makassar, menggunakan sebuah kapal kecil dan berlayar di pelabuhan Parepare. Mereka di sana disambut oleh seorang raja, yaitu Raja Fata Arongmatua, dan anak perempuannya yaitu Fata Simatana. Dan Fata Simatana ini belakangan menyiapkan surat-surat adopsi untuk 2 orang anak asli Bugis, yaitu bernama Nair dan Bashir, yang dimaksudkan untuk membantu dan mengabdi di rumah Aka. Jadi seperti tadi disampaikan, tempat di mana Sang Suci Baha'u'llah dimakamkan. Dan sang raja juga sangat tertarik dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Mustafa Rumi dan Jamal Effendi. Lalu setelah itu mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka ke Sedendring, Padalia, dan Famana. Dengan menggunakan sampan, mereka melanjutkan perjalanan mereka sepanjang sungai sampai mereka tiba dengan selamat di Bone. Dan ketika di Bone, Raja Bone adalah waktu itu seorang laki-laki muda yang terpelajar, meminta Mustafa Rumi dan Jamal Effendi untuk menyiapkan suatu buku panduan untuk administrasi kerajaan. Dan Said Mustafa Rumi melaporkan bahwa mereka telah menulisnya sejalan dengan beberapa prinsip ajaran-ajaran Baha'i. Karena mereka itu di sana memiliki batas kunjungan waktu, yaitu selama 4 bulan. Jadi secara tegas, Gubernur Belanda pada saat itu di Makassar akhirnya memerintahkan mereka untuk kembali, dan mereka meninggalkan Sulawesi menuju Surabaya, kemudian kembali ke Batavia. Ya, setelah itu kembali lagi ke Singapura dan bagian-bagian lain di Asia Tenggara. Dan sebelumnya kan ada 2 anak yang diadopsi untuk membantu mengabdi di Aka, dan salah satunya Basir, yaitu 1 anak laki-laki dari Bugis, ini berhasil mencapai Aka dan bekerja di rumah Baha'u'llah pada waktu itu. Ya. Artinya kedatangan yang membawa agama Baha'i ke Nusantara ketika itu oleh katakanlah penduduk Nusantara diterima dengan baik, begitu Ibu ya. Karena mungkin mereka meyakini nilai-nilai atau ajaran yang dibawakan itu sesuai dengan konteks lokal, bisa menerima perbedaan masyarakat ketika itu sehingga bisa diterima dengan baik. Hanya saja oleh pemerintah kolonial tadi ya, karena memang ya situasinya kan ini soal politik ya, begitu. Nah, kalau saat ini kalau boleh tahu, kira-kira agama Baha'i ini sekarang ini apakah sudah ada di seluruh Indonesia, di semua provinsi, atau tadi hanya terpusat di Jakarta, Surabaya, Sulawesi saja, atau sekarang perkembangannya udah bagaimana nih, Mas Rias? Jadi untuk saat ini persebaran agama Baha'i di Indonesia sudah tersebar di 28 provinsi, dan data itu juga sudah diverifikasi berdasarkan penelitian dari Kementerian Agama. Jadi pada tahun 2014 lalu, Kementerian Agama telah melakukan penelitian mengenai agama Baha'i dan dinyatakan bahwa Baha'i ini adalah sebuah agama tersendiri. Jadi dia bukan sekte atau aliran dari agama lain, seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan tadi pengakuan dari pemerintah ya. Saya kalau nggak salah ingat itu waktu Menteri Agama sebelumnya
yang dari NU ya, periode pertama Pak Jokowi, pernah ada isu nih akan ada agama baru, agama Bahai gitu ya. Mungkin mengacu tadi kepada hasil penelitian itu tadi gitu. Selama ini kan yang agama tanda kutip resmi kan yang 6 gitu ya, tapi mau muncul nih Bahai gitu. Nah, nyatanya kan tidak gitu ya, hanya pengakuan secara administratif saja gitu. Nah, itu bagaimana dengan Bahai sendiri? Karena tadi apakah ada semacam kenapa ya kami nggak dikatakan juga sebagai tanda kutip tadi agama resmi itu? Apakah itu bagi agama Bahai sesuatu yang penting atau ya mungkin bukan itu yang terpenting gitu? Jadi pada waktu itu kami cukup sering dan cukup intens untuk berdiskusi dan bermusyawarah dengan pihak Kementerian Agama, terutama dengan Litbang Kementerian Agama. Dan kami juga mendapat informasi dari pihak Kementerian Agama bahwa sebenarnya tidak ada satupun dokumen yang menyatakan bahwa suatu agama itu adalah resmi di Indonesia, seperti itu. Jadi memang untuk diresmikan atau tidak sebenarnya tidak ada istilah seperti itu seharusnya dalam pandangan Kementerian Agama. Nah, kami juga sebenarnya merasa bahwa itu bukan seperti tadi disampaikan oleh Mas Amin, bukan tujuan utama yang sedang kami perjuangkan. Jadi memang saat ini kami sedang berjuang untuk mendapatkan hak-hak sipil karena memang ada beberapa kendala seperti misalnya beberapa masyarakat Bahai belum bisa mencatatkan perkawinannya dan akhirnya berdampak pada aspek-aspek yang lain. Mungkin di sisi nah itu Bu Ibu Nasrin dan Mas Des yang kita ingin tahu juga ya. Memang secara kebijakan negara tidak ada dokumen yang mengatakan ini loh agama resmi gitu ya. Tapi faktanya memang dalam keseharian kita, bahkan juga dalam pengajaran di sekolah, sering dimunculkan agama-agama resmi itu ini gitu ya. Dan implikasinya kan besar gitu. Tadi misalnya dalam pengurusan data kependudukan misalnya, bikin KTP atau KK, itu pasti kan tanya apa agamanya gitu. Ketika agamanya itu loh kok bukan yang selama ini diketahui, itu kan menjadi kendala ya, sama seperti misalnya teman-teman agama lokal ya sudah wiwitan atau yang pamalim gitu ya di Sumatera Utara itu kan seringkali mendapatkan kendala seperti itu. Meskipun tadi secara kebijakan negara tidak ada yang disebut dengan agama resmi. Nah, bagaimana nih dengan teman-teman agama Bahai? Apakah itu sering sekali ditemui kendala seperti itu? Kemudian bagaimana meyakinkan pejabat publik bahwa kami ini sama loh dengan yang lainnya, begitu. Mungkin bisa cerita lebih jauh. Ini juga merupakan sejarah yang cukup panjang, Mas, sebetulnya. Jadi memang pada awal-awalnya itu kami seperti ketika misalnya mencatatkan KTP, itu memang diminta untuk memilih salah satu agama yang ada. Iya, betul. Tapi semakin ke sini, kami juga sangat mengapresiasi usaha pemerintah bahwasanya sekarang dirasakan sudah banyak perbaikan. Betul. Sekarang masyarakat Bahai sudah tidak lagi diminta untuk memilih agama yang ada. Ada juga kebanyakan ditulis strip dan memang sekarang juga ada yang ditulis aliran kepercayaan. Jadi kita percaya bahwa sebetulnya pemerintah punya itikat baik dan juga inisiatif, tapi memang mungkin ini memerlukan waktu yang lama, ya tidak sebentar. Nah, kalau misalnya kan tadi dari sisi kebijakan negara ya, kemudian bagaimana nih dengan lingkungan gitu? Apakah misalnya ada penolakan, bahkan sampai ekstrim ya, mengalami diskriminasi atau bahkan kriminalisasi? Misalnya kalau kita lihat teman-teman yang lainnya, misalkan seperti ada Ahmadiyah, Syiah yang sering sekali mengalami persekusi gitu dalam menjalankan keyakinannya. Nah, kalau Bahai bagaimana nih? Misalnya untuk menjalankan keyakinannya baik itu beribadah
atau dalam kesehariannya begitu. Apakah ada juga penolakan dari masyarakat kelompok tertentu? Kalau ada, sampai sejauh mana bentuknya dan bagaimana teman-teman dari komunitas Bahai meresponnya gitu? Untuk saat ini memang seperti tadi disampaikan sudah ada banyak perkembangan, Mas. Jadi mungkin pada awal-awal sebelum tahun 2000 itu masih banyak misalnya persekusi bagi masyarakat Bahai. Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang itu sudah jauh berkembang karena ya betul. Karena kita juga melihat saat ini mulai banyak masyarakat yang terbuka pemikirannya, dan kami juga masyarakat Bahai sekarang lebih terbuka juga untuk menyampaikan identitas kami sebagai seorang Bahai. Selain itu juga karena memang Bahaullah sendiri mengajarkan agar masyarakat Bahai untuk berbaur dengan masyarakat di sekitarnya dengan semangat keramah tamahan dan penuh cinta. Jadi sebisa mungkin kami juga berusaha untuk berbaur dengan masyarakat di mana kita berada, seperti itu, Mas. Iya, baik. Ya. Kemudian ini juga salah satu hal penting juga, kita ingin tahu juga dari teman-teman agama Bahai, ini kan salah satu masalah krusial di negeri ini kan soal hubungan relasi antar agama ya. Kita satu sisi akui memang ada progres ya, banyak kegiatan yang melibatkan lintas agama, lintas iman, supaya semakin ada ruang dialog begitu ya, di bawah maupun usaha dari pemerintah begitu. Artinya ruang dialog itu semakin dibuka. Tapi di sisi lain kita nggak bisa pungkiri juga masih ada gesekan-gesekan juga nih yang menganggap kelompoknya paling benar, paling suci begitu ya, sehingga itu menjadi dasar bagi dia untuk katakanlah meniadakan yang lain. Artinya perbedaan itu sesuatu yang ditabukan begitu ya. Itu sering sekali masih terjadi di negeri kita gitu. Baik antar agama ataupun di dalam agama itu sendiri. Nah, melihat itu, apakah dari agama Bahai mempunyai semacam perumusan atau pemikiran sumbangsinya supaya eskalasi itu makin menurun gitu? Apa sih yang bisa diberikan oleh Bahai untuk mengatasi katakanlah gesekan-gesekan atau hubungan antar agama itu? Mungkin Ibu Nasrin mau mulai, Bu, silakan. Saya nggak sedikit. Baik. Kami berduet nih, Mas. Siap, Bu, siap. Begini, saya mau tambahkan sedikit masalah yang tadi ya. Ya, Bu, ya. KTP dan lain-lain itu. Seperti tadi kita sudah dengar bahwa semua agama di awal pasti mengalami kesulitan. Betul, Mas, Bu. coba pikir, kalau Mas Amin hidup pada saat Kristus datang, Oh iya, aduh. Ya waktu tidak. Betul, pasti mendapatkan banyak kesulitan kan. Kesulitan. Jadi masalah ini diakui surat kawin atau KTP ini itu kami melihat sebagai suatu proses yang tentu tidak dibiarkan saja. Kami juga berusaha, seperti tadi Rias bilang, kita berusaha secara intens, tapi kami tidak patah semangat dan tidak kecewa, karena salah satu peraturan atau hukum yang dibawa Bahaullah adalah di mana orang Bahai itu hidup, mereka harus patuh kepada pemerintah yang sah yang di negara itu. Jadi kami tidak protes ini itu tidak ada dalam agama. Kemudian tadi masalah adakah gesekan dengan tetangga atau lingkungan. Nah, salah satu seperti tadi kita baca itu agama Bahai sangat universal dan
dari kecil seperti tadi saya sudah cerita sama Mas Amin, anak-anak itu harus belajar semua agama sehingga tidak Betul, merasa betul. agama saya saja yang baik, yang lain masuk neraka. Tidak ada itu dalam agama Baha'i. Jadi bahwa kita hidup bersama, bahwa keragaman itu adalah rahmat dari Tuhan. Ibarat jari-jari ini, hari itu kan kita udah itu juga kan, ini beragam, yang ini sama yang ini mana serupa, beda. Tapi harus bekerja sama. Kalau kita pegang pensil, nggak bisa pegang pensil. Jadi menghargai dan bukan saja menghargai, menerima dan merangkul terutama orang-orang di tetangga, di sekitar kita, dari ras, golongan, agama apapun, karena 3 prinsip dasar tadi, bahwa sumber agama itu satu, ya berarti saudara saya yang Kristen juga saudara saya. Betul, Bu. Karena saya juga percaya pada Kristus. Kalau saudara saya Islam, juga saudara saya, karena saya juga percaya kepada Rasulullah Muhammad. Jadi dalam hal itu tidak ada kami mengkotak-kotakkan atau membedakan. Nah, salah satu caranya, memang tidak gampang, Mas. Memang tidak gampang. Salah satu caranya adalah yang seperti Mas Amin sering ikut di hari Jumat itu. Betul, betul. Kan adalah langkah-langkah kecil yang kami sebetulnya di seluruh dunia sedang berusaha mengadakan kumpulan-kumpulan kecil di mana kita duduk bersama, membaca ayat suci dari kitab suci yang diwahyukan Tuhan, yang bobotnya adalah sama, tidak satu lebih daripada yang lain. Betul, Bu. Sumbangsih yang secara praktikal lah, langkah kecil. Jadi kalau misalnya secara nasional kita online, tetapi di kampung-kampung atau dulu sebelum COVID, di rumah saya ini, saya pertemuan fisik ya, Bu ya? Ya, antar silakan yang agama Islam, saya di rumah ada Injil, ada Alkitab, ada Al-Quran, ada Bhagavad Gita, semua welcome. Kita duduk bersama, kita membaca ayat suci tanpa ada perdebatan. Karena kebenaran satu. Itu bagi saya pribadi sangat menarik, Bu ya. Selama ini kan ruang dialog itu memang ada, tapi terkadang memang tidak terlalu dalam ya. Artinya gini, oke, kita membuka dialog untuk meningkatkan toleransi gitu ya. Tapi saya lihat apa yang dilakukan Bahin agak beda. Dia sampai ikut belajar, katakan tadi dibilang ada kitab suci agama lain gitu ya. Dia ingin tahu juga apa sih ajaran kitab suci agama A, agama B, agama C gitu ya. Bahkan dari sejak anak-anak sekolah minggu juga diajarkan Nabi A, Nabi B, Nabi C. Nah itu kan artinya sesuatu yang lebih progresif ya. Dan saya lihat itu belum selama ini ruang dialog yang selama ini kita lakukan tuh belum ke situ, hanya sebatas oke, kita jaga saling menghormati, saling menjaga gitu. Tapi ini saya pikir ini langkah yang sangat berani malah. Karena kan kadang ada ketakutan juga nanti loh kok gitu sih ajaran agamanya gitu ya. Itu kan sedikit mencerempet bahaya juga itu. Nah itu tapi itu yang dilakukan oleh bahaya gitu, dan itu saya pikir supaya kita tahu lebih dalam Bu ya, supaya pandangan stigma stereotip itu makin hilang, kan mesti masuk ke dalam nih, nggak hanya di depan pintu tapi buka pintu masuk ke dalam. Dan saya pikir ini metode yang baru yang sudah dilakukan oleh agama Baha'i ini yang saya pikir perlu ditiru juga nih gitu. Ini awalnya bagaimana bisa muncul seperti itu? Apakah ini memang ajaran dari awal atau cara supaya bisa diterima di masyarakat gitu? Memang ajaran dari Baha'u'llah. Ajaran dari awal gitu ya? Ya, contohnya gini Mas. Ini karena berbicara tentang doa dan membaca ayat suci ya. Iya. Kalau kita, ini waktu kita masih ada ya? Boleh, boleh. Bu. Kalau kita lihat rumah ibadah, ya, rumah-rumah ibadah semua agama, selama ini di rumah-rumah ibadah, misalnya lah gereja ya, gereja, masjid, itu kan ya gereja untuk orang Kristen, masjid untuk orang Islam dan lain-lain gitu ya. Rumah ibadah Baha'i
Ada gambarnya Rias mau tayang, apa saya juga bisa tayang, tapi biarlah sambil ngomong. Rumah ibadah PHI itu rumah ibadah masyarakat. Jadi silakan yang Kristen, yang Islam, yang Buddha, yang Hindu, manusia yang mau rindu untuk bercakap-cakap dengan Yang Maha Kuasa, melepaskan rindunya masuk di dalam situ yang adalah untuk masyarakat, yang membangun orang Bahai, tetapi untuk masyarakat. Dan di dalam itu tidak ada khotbah, tidak ada debat, tidak ada apa-apa. Jadi persis seperti yang kita hari Jumat itu, Mas. Hanya membaca ayat suci supaya kerinduan dan dasar bahwa buku-buku ini sebetulnya adalah satu buku dengan bab yang berkesinambungan. Bukan buku yang berbeda. Itu satu buku bersinambungan. Ini ibaratnya Bahi ini seperti sedang benang yang menjahit, Bu ya. Ya. Menjahit semua keyakinan agama supaya satu, damai, gitu Bu ya. Sebetulnya semua agama juga mengajarkan begitu, Mas. Iya. Amin. Cuman dengan berjalannya waktu, ada orang-orang demi kepentingan ini itu sudah menggeser-geser ini, sehingga terjadilah apa yang terjadi hari ini. Betul. Makanya kami percaya akan perjanjian abadi Tuhan. Mungkin Mas Amin pernah dengar tentang perjanjian abadi Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan manusia sendirian. Apabila Tuhan melihat manusia ini sudah mulai melenceng-melenceng daripada apa yang diajarkan tentang kasih, tentang kita, maka Tuhan akan mengirimkan utusannya untuk mengingatkan kembali, betul Ibu. Dan mengingatkan bahwa mereka itu satu, mereka itu Roh Kudus sama, tidak berbeda. Jasmani mungkin berbeda, tapi Roh Kudusnya sama. Sama semua. Dan memang kalau kita melihat sejarah umat manusia, hari ini umat manusia sampai ke tingkat kedewasaan. Mungkin 5.000 tahun yang lalu, 2.000 tahun yang lalu, kita masih seperti anak PK atau bagaimana. Hari ini manusia dalam kedewasaan dengan segala macam teknologi yang maju, dengan segala macam pemikiran. Jadi oleh karena itu, lebih bisa mengerti bahwa manusia ini sebetulnya satu keluarga. Dan para perwujudan Tuhan yang dikirim Tuhan itu adalah secara roh mereka adalah satu dan mengajarkan hukum-hukum atau cara-cara hidup atau peradaban yang terus maju sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya. Jadi bukan berarti yang dulu salah, yang ini benar, bukan. Ini adalah suatu progressive revelation yang akan maju terus. Karena peradaban manusia maju terus. Maju terus, betul Bu. Dan tapi kita jangan sampai menyalahkan yang lain ya. Atau yang itu tidak berlaku, kan begitu maksudnya. Maksudnya supaya kita bisa bersatu. Betul. Dan memang itu tidak gampang. Iya, betul. Karena itu kemarin saya juga bilang sama Mas Amin, kita semua sedang dalam proses belajar, kita berjuang bagaimana melakukan ini, melaksanakannya di tingkat action, bukan hanya teori saja. Oleh karena itu kami mengambil langkah-langkah kecil, adakan grup kecil sehingga bisa belajar bersama bagaimana caranya supaya kita tangan ini bisa bersama-sama bekerja, kan tidak gampang juga. Betul. Hari ini yang sudah seperti ini. Betul Bu, saya sepakat Bu tadi dengan kata kunci kita semua seperti masih belajar. Jadi jangan langsung menganggap paling tahu, paling benar. Dan saya pikir langkah-langkah kecil itu yang penting direplikasi oleh yang lain juga, sehingga rasa yang sekali ini masih ada kebencian, permusuhan, itu bisa makin lemas, makin bisa dikikis begitu. Baik Ibu Nasrin, Mas Rias, ini nggak terasa 1 jam ini ngobrol sambil diiringi hujan.
Ini sudah banyak sekali yang informasi baik dari sejarah sampai nilai-nilai kemanusiaan, visi misinya agama Baha'i yang sudah kita dapatkan, dan saya secara pribadi juga sangat-sangat beruntung dan mendapatkan banyak ini pembelajaran dan pencerahan bagi saya pribadi juga, dan saya harap nanti ini bisa juga menjadi konsumsi masyarakat supaya ini menjadi alat untuk tadi untuk semakin lebih mengenal, semakin mengasihi antar sesama juga. Sekali lagi saya Ibu Nasrin, Mas Rias, ucapkan terima kasih sudah menyediakan waktunya ini untuk mau berbagi bersama dengan kita. Mungkin nanti setelah COVID selesai kita bisa jumpa secara fisik, bisa ngobrol lebih banyak lagi. Begitu Ibu Nasrin, Mas Rias. Terima kasih banyak Mas Amin. Saya boleh bacakan satu, saya tayangkan ya. Boleh Ibu. Ya, 1 menit saja, maaf. Boleh, siap Bu, siap. Maaf. Bu ya. Ada satu yang saya ingin bacakan. Nah, tentang hari ini. Kan tadi kita bicara tentang zaman ini ya. Ini dari Sang Suci Baha'u'llah. Ini sebagai closing statement lah ya Mas. Boleh ya Mas? Boleh Bu, boleh. Ini Sang Suci Baha'u'llah bersabda, inilah hari saat karunia-karunia ilahi yang paling unggul telah dicurahkan kepada manusia. Hari saat anugerahnya yang paling agung telah dihembuskan ke dalam segala ciptaan. Diwajibkan kepada semua bangsa di dunia untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan mereka, dan dengan persatuan dan perdamaian yang sempurna, hidup di bawah naungan pohon pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Dan kita bisa merenungkan ini dan bisa berdiskusi 1 hari tentang ini. Betul. Apa karunia yang sudah dihembuskan, apa yang sudah dicurahkan, dan apa kewajiban kita hari ini. Dan seperti tadi, langkah-langkah yang kita ambil itu walaupun sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Dan diberi kuncinya adalah jika timbul pikiran untuk berperang, lawanlah pikiran itu dengan pikiran perdamaian yang lebih kuat. Harus yang lebih kuat ya. Pikiran benci harus dihancurkan dengan pikiran cinta yang lebih kuat. Baik, makasih Mas. Maaf ya, jadi kepanjangan. Luar biasa Bu, terima kasih Bu. Baik nanti, Ibu. Ya Bu. Kalau mau lebih mendalam lagi banyak hal-hal, ada Baha'u'llah bicara tentang pendidikan, Baha'u'llah bicara tentang pelepasan prasangka, tentang hak asasi laki-laki dan wanita yang sama, dan tentang perekonomian, tentang segala macam. Karena pada waktu Baha'u'llah datang dan hidup, wahyu ditulis oleh beliau sendiri, dan sampai hari ini tulisan asli ada. Jadi kaya dalam tulisan dan menyangkut semua kehidupan semua kehidupan hari ini. Baik Ibu. Kita semoga nanti di lain kesempatan dan waktu kita bisa ambil yang lebih spesifik lagi, Bu ya. Eksplorasi bersama-sama, bantu kita juga supaya kita bisa belajar bersama. Iya, belajar bersama-sama itu kata kuncinya, Bu. Makasih banyak. Mas Rias, terima kasih juga. Sama-sama Ibu Nasrin. Semoga kita semua sehat-sehat, pandemi segera berlalu dan kita bisa ketemu lagi dari kesempatan.